podcast Halu and keep open your eyes. Mama muda, mama online, thanks sudah join di podcast gitu kan ya. Jadi sebelumnya kan kita rencana mau podcast ketemu, cuman karena jarak waktu kita yang jauh ini mungkin Zoom ini bisa mengatasi. Dengar Romi? Dengar. Oke. Ini kan bakal jadi suatu podcast yang hantam banget nih ceritanya, karena kan ini salah satu TikTok content creator gitu kan ya, bukan selebgram ya. Ya, konten TikTok creator. Momi ini udah berapa punya followers, Momi? Berapa followersnya? Sekarang udah 180 sekian lah. 180 ribu ya, hampir 200 Ya, sekian. 80 ribu sekian. Ya. Oke. Jadi sebelumnya kan kalau di channel ini kita ngebahas tentang sejarah ataupun kisah-kisah menarik, cuman khusus di hari ini kita akan nge-podcast bersama eksklusif Mama Online. Ini kan dari namanya aja udah kita kepo gitu kan ya. Jadi Mama Online ini dari Singaraja Balian. Saya sendiri dari Singaraja Bali. Minyak ya. Ini maksudnya Mama Online ini gimana? Ojek online atau bookingan online atau gimana? Ataupun BO itu gimana ceritanya bisa buat nama Mama Online itu kan, kalau netizen tuh kan di Indonesia pasti cepat banget itu menyimpulin, bisa juga dia ojol, bisa juga open BO gitu kan ya, dan juga bisa juga apa ya, mama online yang butuh kehangatan atau kesepian atau gimana, bisa ceritain nggak? Awalnya sih iseng-iseng aja tuh buat nama Mama Online. Karena kan TikTok itu kan namanya kan Mama Muda 3 Anak. Jadi pas make ke Instagram jadi Mama Online, TikTok juga Mama Online, biar beda daripada yang lain gitu. Oh, biar Jadi beda. nggak ada hal yang kayak gimana sih sebenarnya. Ya cuma kan saya sendiri ngiranya Mama Online berarti ini mama ini bisa di booking gitu kan ya, itu ceritanya. Itu kan mungkin Ya, orang-orang ngira seperti itu. benar kan, karena nama kan seperti itu. Ya, banyak sekali. Ya, banyak banget pasti. Kalau kan kalau nggak salah di Instagramnya itu isinya dilarang halu. Gimana kita dilarang halu? Cuman postingan Omi ini kan buat halu semua gitu kan ya, buat sange anak-anak kan. Ini ceritanya nge-TikTok dari tahun berapa sampai punya banyak followers? Baru 3 tahun main TikTok. Baru 3 tahun main TikTok. Awalnya Ya. main TikTok gimana? Atau emang iseng doang atau pengen emang cari uang di TikTok? Ya, awalnya iseng-iseng, kita kan lagi rame TikTok dulu kan. Jadi iseng-iseng ikut joget, terus tuh ya nggak taunya ya semua video FYP juga, follower juga nambah kayak gitu. Followers nambah jelas pasti bukan tanpa sebab kan, pasti karena Mama Online ini pakai baju seksi, baju minim, kelihatan pocket dan segala macam gitu kan ya, apalagi joget-joget kan. Ya, Nah itu cerita adalah beberapa konten. konten itu ceritanya di TikTok emang dulu dancer atau gimana, atau nari-narinya itu emang sekedar nari itu gimana? Nggak ada sih, hari-harinya seperti biasa ibu rumah tangga, nggak ada dancer-danceran. Jadi ya belajar sendiri aja itu. Oh jadi belajar sendiri ya untuk nari. Ya, Kenapa nggak sekalian telanjang aja di TikTok biar nambah 5 juta ya kan? Biar kan nggak boleh, kalau itu kan nanti kena blokir TikToknya. Yaudah deh, besok saya buat TikTok kalau gitu khusus buat Momi. Silahkan kalau mau tanpa usaha gimana terserah. Ya. Jadi yang menariknya ini teman-teman, kalau TikTok content creator itu kan udah biasa kan orang muda gitu kan ya, atau selebgram orang yang lagi single. Nah, ini lebih anehnya lagi, Momi Online ini emang nggak punya kerjaan tuh gimana? Ngapain nggak urus anaknya sendiri? Ngapain juga nge-TikTok joget-joget ya kan? Bisa ceritain nggak? Kenapa milih nge-TikTok daripada ngendal anak? Ini emang nggak ada suami itu gimana? Ya kan kalau kita lihat di sosmed itu nggak mungkin kelihatan suaminya ya. Tapi pertama kali orang nyari TikToknya Momi ini pasti ngira ini single mother, pasti dijadikan janda gitu kan ya. Bener nggak? Iya. Nah coba dijelasin. Gimana? Kenapa nggak milih jadi ngurus anak daripada TikTokan gitu? Ya, ini kurang kerjaan tuh gimana Ibu? Ibu kurang ajar tuh gimana? Nggak ada. Sebenarnya kan TikTokan itu kan dibuatnya pas waktu-waktu luang aja, ya pas libur, sedikit-sedikit buat gitu. Ya di samping itu ngurus anak juga, ngurus suami. Ada anak 3, suami 1. Nah ini udah Kayak anaknya 3. Suaminya Astungkara Ya. 1. Astungkara 1 ya, kalau 2 kan ya susah banget ya. Kalau misalnya suaminya 2 kan Ya. susah. Suaminya 1 aja. Yang maksudnya kan Astungkara masih 1 gitu kan ya. Mau rencana nambah nggak? Sekarang 1, astaga, oke. Nggak akan 2. Oh nggak akan 2, berarti 3 ya? Eh,
Oke. Nggak mungkin ada nanti suami online. Oh bener juga ya. Besok kalau Nah, gitu gue buat mau sendiri rekrut suami online juga. online sama suami online kan bagus tuh kan. Bisa Ya, nyatu satu masih frekuensi. nyari-nyari. Oh masih Masih nyari. nyari-nyari. Oh gitu. Besok Ya, pagi kan bangun nih Mami. Ah, besok lari ke pasar bawa selebaran dicari suami online kan bisa ibu-ibu pasar kan ibu-ibu dagang kampung segala macam pasti kan benar kan? dan nggak di pasar juga dong, nggak di pasar juga. Cari yang berkelas kayak gitu. Kelas contohnya dagang telepon gitu kan. Nah, terus Nah, lanjut. ini kan sekarang itu cewek-cewek tuh pada doyan banget ke TikTok gitu kan ya. Kayaknya Ya, betul. semua cewek tuh cita-citanya sekarang jadi TikTokers atau selebgram gitu kan. Dengan penampilan seksi, agak sedikit berani gitu kan ya, sensual dan bisa tambah banyak followers. Itu gimana menurut Mami pribadi? Ya, nggak apa-apa sih itu masih di jalur yang normal ya, wajar ya gitu ya. Seksi itu kan wajar. Yang penting nggak buka-bukaan baju bugil aja sih sebenarnya gitu. Kalau buka-bukaan kan nanti di YouPorn jadinya kan. Situs beda kan, situs Ya, bukan TikTok lagi. Ya, beda itu Itu ke link biru itu. Link 18 plus. Oke, jadi gini Momi. Seperti yang saya bilang tadi kan, Momi ini pasti dikira janda gitu kan, ataupun nggak punya husband, suami. Nah itu gimana bisa ngeyakinin suaminya? Padahal coba deh kalian lihat ini TikTok ID-nya apa? Mama online ya. Sama muda 3 anak. Mama muda 3 anak, coba lari ke TikToknya, lihat di sana kalau nggak sange, kalian boleh blok channel ini. Nah itu gimana cara ngeyakinin suaminya? Pasti kan kalau suami itu cemburu. Iya bener kan? Ya itu gimana caranya? Ya, betul. Ini dia bisa dikasih dengan konten-konten vulgar seperti itu. Silakan. Ya, pastinya laki-laki apalagi suami itu kan pasti cemburu ngeliat pasangannya tuh kayak seksi di hadapan HP-nya, dia maya gitu ya. Ya, diyakinin aja dengan kayak ngasih tahu, ya aku kerjaannya kayak gini, kayak gitu. Ini loh dapat uang, gak hanya sembarang. Kalau aku jadi suaminya Momi ini kerjaan bener atau nggak bener? Nggak bener sih sebenarnya, kerjaan nggak bener itu. Nggak benernya dari segi mana? Dari segi penampilan kayak gitu. Itu buktinya masih pakai baju kan masih bener namanya. Iya kan? Ya, tapi Ya. udah jadi istri kan jangan seperti itu, mungkin kayak gitu ya laki-laki lain bilangnya kayak gitu. Ya, nah terus Ya diyakinin aja. gimana cara ngeyakinin suaminya sendiri? Gimana cara ngeyakininnya? Caranya, ya kasih tahu aja. Udahlah kayak gini, kalau versi aku nih, udahlah kayak gini aja, aku nggak apa-apa, ini masih biasa aja, belum yang kayak gimana-gimana gitu. Tenang kok, aku nggak akan ngelakuin hal yang lebih dari ini gitu. Nggak lebih dari ini gitu. Ya. Sampai yang kayak mungkin buka-bukaan kayak bugil, itu kan nggak mungkin gitu. Oh, nggak mungkin, kalau itu kan beda tempat kan, beda link dan beda penonton, bener nggak? Berbayar, ya berbayar mungkin itu. Premium, kalau itu nggak salah fans only kan? Oke, jadi ceritanya ini suaminya udah ngerti kan dengan kerjaannya nge-TikTok ini, TikTok content creator. Ada susahnya nggak nge-TikTok? Kan sekarang banyak persaingan tuh. Buka TikTok semua kayaknya hashtag TikTok joget-joget tuh kayaknya sampai jutaan kan, banyak, bukan cuma mama doang yang jadi TikTok content creator. Susah nggak sih jadi TikTok content creator kayak ini? Nggak sih, nggak susah. Gampang sekali untuk kita nyari followers sama penonton ya, karena kan jutaan orang yang pakai TikTok tuh kan rasa sukanya ke kreator tuh kan beda-beda gitu. Bilang aja kalau cowok tuh hidung belang, dibilang kan? Iya, betul sekali. Oh, jadi marketingnya Momi ini hidung belang gitu kan ya? Iya, gampang sekali makanya nyari follower dengan laki-laki hidung belang. Oh ya, mana dasar cowok udah hidung belang, mata keranjang lagi. Iya, kayaknya rata-rata semua laki-laki seperti itu. Termasuk suami Anda? Termasuk yang ajak podcast ini mungkin? Sialan. Oh. Nah, jadi selama nge-TikTok ini kan udah ngasilin gitu kan ya, banyak endorse yang masuk kan? Udah pasti kan banyak endorse yang masuk? Iya, lumayan lah. Oh lumayan, itu endorse-nya dari produk apa aja?
Jenis produknya apa? Dari apa aja gitu. Ah, Ya banyakan yang dari pertama itu banyak dari kayak obat kuat, oh, endorse obat kuat kayak gitu, pembesar penis, oke oke oke. Terus. ya, pembesar penis, terus skincare, body care kayak gitu. Kan kalau skincare itu kan masih di konteks yang wajar kan skincare. Nah ini Ya betul. kalau pembesar ini kan kalau misalnya cewek disuruh nyontohin tuh gimana caranya? Kan nggak bisa. Ya Iya. kan kita kan nggak dikirimin bahannya, cuma di endorse berupa kata-kata aja sih ya. Kalau dikirimin bahannya sih nggak mungkin. Ke siapa kita kasih mie itu pembesar penisnya gitu? Masa ya ditunjuknya kan nggak mungkin. Oh benar. Jadi penghasilannya ini mencukupi nggak untuk kehidupan sehari-hari atau bantu-bantu di rumah? Mencukupi nggak? Ya lumayan sih, lumayan. Hmm. Tapi kan selain jadi content creator di TikTok pasti punya kerjaan yang original kan? Yang asli kan? Ya ada, Berarti ini, ada. berarti ini pemasukannya double gitu kan ya? Ya double itu. Oh berarti pantesan semua cewek-cewek yang jadi TikTok content creator udah terkenal gitu kan ya, banyak followers dan juga viewers gitu kan? Ya, Nah, lumayan soalnya juga pendapatannya lumayan. pendapatan lumayan gitu kan ya. Kalau kita buka TikTok tuh kan yang banyak itu cewek joget-joget kan. Iya betul. Otomatis viewersnya pasti cowok hidung belang. Iya kan? Iya, Mata keranjang, otak mesum dan segala macam, sangean gitu kan. Jadi kalau ya. ditanya, kalau cowok yang buat konten-konten goyang-goyang, ada nggak cewek-cewek yang lihat? Ada malah laki-laki itu kayak lebih laku di TikTok kalau dia tuh pandai goyang. Karena kan jarang laki-laki bisa goyang. Gimana ceritanya yang goyang itu kan pasti wanita. Nggak mungkin laki-laki yang goyang. Kan bisa dipelajari laki-laki itu bisa juga goyang. Maksudnya di kasur Tuh, kan jadi pasti wanita yang goyang kan. Nggak mungkin laki-laki. jadi kan lebih banyak pengguna TikTok itu kan perempuan. Jadi Iya. kalau ada laki-laki yang goyang TikTok itu pasti dia lebih menarik gitu. Oh, Lebih menarik kalau dia mau. lebih kesannya lebih ganas gitu kan ya. Iya betul, karena kan jarang ada laki-laki bisa goyang TikTok. Oh, boro-boro goyang deh. Laki-laki kayaknya goyang itu ya beda fetis mungkin ya. Kalau perempuan senang melihat laki-laki, kalau laki-laki senang melihat perempuan gitu kan ya. Ya, Coba misalnya kalau Maaf. kalau cowok pakai bikini, ada nggak cewek yang nonton? ya nggak mungkin lah, mana ada laki-laki pakai bikini. Nah, nggak mungkin, nggak masuk akal itu. Terus pakainya apa? Konteka dong? Nggak, mungkin laki-laki itu banyak yang kayak pakai celana kolor, terus yang spek itu. Nah, itu banyak yang diincar perempuan-perempuan TikTok. Nah, tapi kan itu kebanyakan orang-orang pasti dalam tanda kutip beda apa selera seksual. Kebanyakan pasti kan yang gay gitu kan segala macam. Iya, dari situ, iya banyak juga seperti itu. Berarti mak-mak juga senang lihat yang gay kayak gitu ya, misalnya. Iya, nyari-nyari juga kadang-kadang. Ada juga lewat sendiri di FYP TikTok. Oh gitu, berarti besok pagi atau sore tolong lari ke psikiater, coba periksa kejiwaannya. Mungkin Umi udah kelainan kejiwaan nggak? Nggak ada lah, itu kan ya normal pikiran manusia kayak gitu, nggak mungkin lah. Ya mungkin fetisnya beda-beda ya. Ya, Ini nge-TikTok selama 3 tahun, apakah langsung itu nambah followers banyak ataupun bertahap? Karena kan mungkin buat joget-joget itu kan susah banget ya. Mungkin jadinya satu video, habis itu ngulangnya kan berapa kali, iya kan? ngulang buat video itu berapa kali gitu? Ya, Ya, bisa berkali-kali lah, jadi nggak gampang sekali buat satu konten itu nggak gampang, susah juga. berarti juga harus latihan kan? Latihan di kaca gitu kan? Habis itu syuting Ya, sendiri, belum itu. dia sendiri mana yang Belum bagus, itu. habis itu diupload kan? Ya, sebelum itu tuh kita simpan dulu videonya, kita hafalin, kita latihan. Kalau udah benar baru kita mulai di kameranya. Iya. Oke, sekarang pertanyaannya lebih menghantam ya, seperti Mama dihantam Ya. gitu ya. Nah, Ya, kita di Indonesia tuh kan berpakaian sensual seksi itu hal yang sangat di luar nalar kita kan, dibandingkan budaya Barat. Kalau mungkin di Amerika dan di segala macam kan mungkin itu hal yang biasa, iya kan? ya. Nah, kalau kita ke bawah Indonesia sudah jelas ini kan menuai konten ataupun pemikiran negatif. Bagaimana pendapat misalnya orang tua ataupun mertua Mama sendiri ngelihat
kalau anaknya jadi TikTok content creator? Ya pastinya orang tua ngasih tahu juga sih, kayak misalnya kontennya yang seksi kayak gitu dilihat, Ya. ditegur orang tua juga negur gitu. Pernah nggak dilihat aku konten? Enggak pernah. Ya terus mereka tahu dari Pernah. mana? Ya dikasih tahu mungkin sama tangganya atau pas teman-temannya gitu. Oh, berarti tetangganya mama ini salah satu followersnya mungkin kepoin nih pasti, bener kan? Ada Oh, beberapa itu banyak malahan. gitu. Jadi orang tuanya sendiri bukan followersnya, sedangkan tetangganya followersnya gitu. Menyamar dia banyak. Oh, ini berarti orang tua durhaka nih, nggak di-follow anaknya ya kan? Tadi kan udah dapat teguran dari suami sama orang tua kan, kalau Ya, yang mama buat ini terlalu sensual. Pernah nggak anaknya itu komplain, ini mama yang ngapain sih buat konten-konten seperti ini? Pernah nggak? nggak pernah. Anakku kan yang paling besar tuh baru umur 6 tahun. Jadi pas buat TikTok tuh kan nggak di hadapan dia juga, yang kalau yang terlalu seksi-seksi itu kan nggak di hadapan dia. Tuh, jadi ya belum ngerti lah dia kayak gitu. Jadi anyway teman-teman ya, ini mama online ini punya 3 anak gitu kan ya, 3G ya. Mungkin aja anak-anaknya nggak marah, tapi anaknya tiap pada TikTokan semua nih, kalau gini ceritanya. Calon TikToker gitu. Iya, pasti kan, mamanya TikTokers kan. Ya, kalau bisa sih jangan ya. Karena kan Loh zaman kok sudah jangan, ini kan mama, kalau di mana-mana kan mama mencontohkan hal yang baik gitu kan ya. Hal yang benar. Iya, Nah ini misalnya kalau anak-anakmu sendiri nurutin jejakmu sebagai TikTok content creator, kok jangan gitu loh. Gitu gimana ceritanya? ya mending kalau bisa tuh cari kerjaan yang lain aja gitu, jangan kayak mamanya kayak gitu. Ini kan gampang. Jadi TikTok kan gampang. Modal seksi, juga nggak jelas, banyak viewers kan lebih gampang ya kan? Ya kan? Ya jangan aja, masuk ya biar adalah penerus yang lebih bagus gitu. Biar jangan kayak gini-gini aja keturunannya. Apa namanya, prinsipnya jangan seperti mama online gitu kan? Ya betul. Tadi bilang ada mama online, suami online, terus ada anak online. Gimana dong, Ma? Gimana dong? Bahkan cerai online pun pasti ada nanti ceritanya kayak gini. Jangan dong, bahaya kalau misalnya ada anak online tuh kan nggak mungkin. Kayak mana cara kita ngewes, kan nggak mungkin, nggak bisa. Oh, bener juga nih, otaknya setengah dulu nih kalau gini nih. Iya, Iya kan? nggak ada. Eh, Masa iya ada ngewes online? Nggak ada. ya Nggak bener enak. banget. Ah. Iya kan? Mungkin besok Nggak juga enak. nggak enak. Mungkin besok juga bakal ada ngepet online. Nah, ini kan selain dengan TikTok kan udah pasti ngasuh anak gitu kan ya. Ya, Nah, gimana caranya ngebagi waktu? Masa sih masak, habis itu masak kan goreng telur, habis itu ada TikTok joget-joget, habis itu kan nggak mungkin. Gimana cara ngebagi waktu? Ngebagi waktu sedangkan Ya. suami kerja kan? Gimana cara ngebagi waktu? Itu bisa diceritain. Mungkin besok-besok bakal ada calon mama-mama online sampai hashtag ke 100.000 kan? Siapa tahu ya kan? bisa jadi. Ya, Ya. ya, oke. Ya bagi-bagi waktu tuh pas kita lagi santai ya, kayak semua pekerjaan rumah, ibu rumah tangga itu udah diselesaikan dulu. Kalau udah santai baru kita gas menghibur diri dengan cara TikTokan kayak gitu. Paling sering tuh sih di malam hari ya yang santai. Seperti kita podcast ini kan? Iya betul, ini podcast di malam-malam hari karena lagi santai. Dan juga bocil-bocil udah pada tidur. Ya betul sekali. Ya. Nah, berarti kalau netizen melihat dari profil mama online ini, itu kan satu pasti dikira single parent gitu kan. Ternyata di sini enggak kan punya suami kan. Iya banyak sekali yang mengira seperti itu. Oke, berarti banyak ya. Berarti bukan saya pribadi yang nilai seperti itu. Kenapa sih si mama online ini nggak pernah sama suaminya gitu loh? Ya, itu gimana? Ya karena tidak ada album, ada tapi tidak bagus gitu. Jadi ya tidak di posting aja kayak gitu. Oh, Tapi kalau ada pertanyaan dari netizen tuh kayak nanya, udah punya suami ya pasti jawablah sudah, udah punya anak sudah, gitu. Gak mungkin lah kita berbohong. ya, tapi hebatnya udah punya anak sama suami, cuman masih jadi TikTok content creator gitu kan ya. Itu yang hebatnya. Makanya di sini saya lebih interest podcast dengan mama online ini ketimbang selebgram yang memang banyak punya followers tapi dia tuh masih lajang ya kan, itu hal yang biasa. Iya kan? Ya betul. Apapun juga bisa jadi selebgram asalkan dia cantik, abis itu
eh, mereka itu masih single kan gampang. Nah ini yang jadi mama online ini yang susah dan memang sangat jarang. Bener nggak? Ya. Ya, Maaf. bener. Nah sekarang nih bakal pertanyaan lebih cadas nih. Kalau saya lihat sudah pasti followersnya itu kan kebanyakan cowok. Iya, betul. Caranya pasti berondong. Ada fetish yang mungkin dia lebih fetishnya atau fantasinya lebih ke mama muda gitu kan ya. Udah pasti. Ya. Sensasinya. Nah, pernah nggak mereka send DM, message, ataupun hal-hal yang berbau konten pornografi? Pernah nggak? Pernah, banyak sekali malah ada yang ngirim-ngirim DM itu kan. Contohnya. Contohnya dikirimin kayak pap, Nah, terus dikirimin video dia lagi trot kayak gitu. itu serius? Iya, serius banyak malah, tapi nggak aku gini lah, nggak aku tanggepin ya. Tapi ditonton juga ya kan? Ya siapa tahu kan bisa lihat-lihat kan, referensi ditonton juga kan? Kan sudah punya di rumah, ngapain lihat-lihat di online. Siapa tahu lagi kan sange gitu kan ya. Kalau di rumah ada daging ayam, di luar ada daging ayam kan itu misalnya kan. Berarti DM yang nakal nih di open semua. Oh, DM nakal, iyalah di open karena aku tuh orangnya kayak selalu penasaran kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau udah ada DM satu aku buka langsung kayak gitu. Oh gitu. Ya deh asal DM-nya aja di open, asal nggak open WO juga kan bahaya kan. Tapi nggak aku balas sih gitu. Nggak sekedar lihat aja gitu. Jadi oh gini kok, ini isinya udah hapus, kalau udah jelek hapus gitu. Ya tapi jangan salahin mereka dong kalau mereka send kayak gitu. Yang buat mereka gitu kan mama sendiri. Iya, makanya namanya itu diganti jadi dilarang halu. Jadi gimana pun konsep videonya apapun itu dilarang halu. Nggak mungkin halu lah, nggak mungkin halu, udah pasti halu. Sudah. Iya, nggak tahu. Ya, dilarang halu harusnya gitu. Konsepnya emang agak liar gitu kan. Yang ngebuat halu itu kan bukan pikiran mereka sebenarnya. Yang ngebuat halu itu kan mama online sendiri dengan pakaian yang sensual dan segala macam kan. Ya mungkin sih emang itu kan trik untuk nyari followers gitu kan ya. Betul seperti itu karena konsep dia kan emang kayak gitu. Jadi ya followernya emang taunya seperti itu gitu. Tuh buat kalian yang cowok-cowok hidung belang, ini mama online ini cuma nyari followers, jangan baperan. Bener nggak? Bener. Ya baper sih seterah mereka ya. Yang penting jangan sampai kelewatan aja gitu. Jadi intinya mereka dimanfaatin, kalian dimanfaatin nih sama mama online biar dapat banyak followers, bener nggak? Ya nggak juga sih, kan pertama teman juga walaupun dunia maya temennya kan ya lumayan juga sih gitu, teman jadinya. Ya jadi kan emang benar kita tuh hidup kan makhluk sosial kan, kita perlu interaksi dan hidup tuh ada relasi. Dapat uang dari TikTok ini selain dari kosmetik, obat pembesar, baju, ya. Tentu kan pas di live TikTok kan. Ya. Jadi konten-konten kreator di TikTok kan itu seringan live. Nah, ada nggak request dari followers pas di live? Ada banyak kali. Kan nggak mungkin. Di live banyak kali. Ya, kan nggak mungkin ya, orang itu ngasih uang secara cuma-cuma. Aneh banyak kali. Nah, contohnya seperti gimana aneh-aneh? Contohnya misalnya yang nakal-nakal ya. Kayak dia nyuruh lepas BH kayak gitu, lepas daleman, terus kayak disuruh kameranya turunin atau nggak buka baju seperti itu. Oh, jadi kurang ajar banget mereka ya, lumayan ya? Iya. Barbar, saya bilang barbar sekali netizen TikTok itu barbar. Kan memang karena kan netizen plus 62 pasti barbar, kalau nggak barbar nggak netizen plus 62 namanya. Iya. Nggak barbar nggak laku gitu. Iya bener. Jadi kalau ada follower seperti itu berarti ditolak. Iya ditolak karena kan di TikTok itu kan nggak boleh yang vulgar itu kan nggak boleh. Emang ya netizen plus 62 tuh otaknya bawaannya sange, klimaks dan segala macam kan. Otaknya tuh dulu kan. Betul. Kalau ribut aja misalnya dikasih film plus 18 plus pasti mereka bersatu jadinya. Iya, betul sekali itu makanya. Serem netizen 62 plus 62 serem. Jadi udah terbiasa ya mendapatkan kesan negatif ataupun request negatif itu kan? Iya udah biasa tapi itulah kan kayak gini modelnya jadi ya pasti banyak kayak gitu.
Ya. Nah, selain request yang sableng tadi, ada nggak mereka nge-request untuk pakai cosplay dan segala macam? Mungkin pakai pakaian guru, sekretaris dan segala macam. Mungkin kan fantasi orang kan beda-beda. Ada nggak? Ada ya, ada beberapa, tapi nggak banyak sih. Ada yang nyuruh cosplay yang seksi kayak kelinci gitu misalnya ya. Oh, kayak Playboy itu. Nah, ya jadi kelinci, jadi pembantu, jadi guru gitu yang banyak disuruh jadi Kenapa nggak? guru. Ya kenapa nggak mau? Kan itu kan masih dalam konteks wajar, masih pakai baju kan? Iya betul, tapi kan maksudnya karena belum pernah jadi kan nggak berani aja kayak gitu kan, itu kan bajunya kan juga sama tapi lebih seksi juga sih itu bajunya kan, jadi belum Tapi kan berani. misalnya kalau mau di challenge juga followersnya, kalau misalnya saya mau pakai cosplay ini, kamu berapa bisa Bani nyawer kan gitu, iya kan? Next bakal seperti itu nanti. Ini sebagai Kalau aku udah ya oke, berarti kalau pakai cosplay itu hal yang masih wajar kan? ya, Tapi mereka harus ngasih gift yang lebih. betul sekali, ada giftnya, harus ada giftnya. Jadi besok-besok kalian yang nonton followersnya si Mama Online ini, kalau dia mau pakai cosplay dan gratisan deh, kasih sawer yang banyak, bener kan Mama? Giftnya besar-besar kayak gitu. Giftnya besar-besar. 200 gift, ya betul. Ya kalian sih maunya gratisan, habis itu dapat yang lebih kan itu ya mau, bener kan? Ya masalah nggak ada yang gratisan ya kan. Bener, nggak ada yang gratis ya kan? Kencing aja bayar, apalagi sewa pacar online kan bayar juga. Besar, kebayarannya besar. Mempertaruhkan harga diri soalnya, bener kan? Ya betul sekali. Mumi kan cewek, perwakilan Ya. cewek kan? Nah ini kan zaman digital, banyak banget aplikasi sosial media seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi TikTok dan Instagram itu kan aplikasi yang masih under control, masih standar aja kan, cuman kan cuman menang sesi doang. Nah, selain itu kan masih banyak aplikasi yang seperti LiveSex, MiChat, OpenBay Online, dan segala macam. Kita nggak kenal itu aplikasi ada kan? Ada. Buka online, habis itu orang masang tarif, habis itu di booking. Ya betul. Apa sih kerjaan mereka kayak gitu ya? Biarin aja lah gitu. Tapi kan hukum di negara kita kan berkata lain. Ya, gimana menurut pandangan Momi sendiri? Ya seharusnya kan nggak usah diikut campuri ya kan, tuh orang-orang yang kayak gitu tuh ya. Itu kan kerjaannya dia. Ya kan. Kalau ini dilegalkan, mungkin semua orang bakal kerja seperti itu, Momi. Ya tapi kan ada juga orang yang suka, yang mau, yang itu. Tidak semua orang tidak suka dengan pekerjaan wanita seperti itu kan. Nah, kan banyak banget yang menikmatinya gitu. Ya, tapi kan penghasilannya lumayan puluhan juta per bulan kalau nggak salah itu. Malah tuh lebih gajinya ya kan. Tapi kan mungkin ke pribadi orang masing-masing, ya kan? Ya betul, ke pribadi orang masing-masing. Kalau mungkin mereka dapat kurang terhimpitan ekonomi kan mungkin mereka nyari kerja seperti itu. Tapi kalaupun enggak, nggak mungkin. Kan masih banyak kerjaan halal gitu kan ya. Cuman kalau di luar negeri kan hal itu hal yang biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya kan, Momi ini kan masih muda gitu kan. Banyak punya teman kan. Nah, pernah nggak apa ya istilahnya, dipandang negatif sama teman-temannya dari dulu? Atau bahkan teman baiknya karena ngambil jadi TikTok content creator seperti ini, pernah nggak? Ya pernah lah, sama kayak cerita tadi tentang tetangga, terus tuh teman-teman juga kayak gitu mikirnya tuh kayak lebih dari ini gitu. Lah kan nggak aslinya gitu. Oh gitu, apakah mungkin pernah mereka ngomong sesuatu hal yang berbanding terbalik dengan faktanya? Misalnya cuma Momi content creator di TikTok, abis itu mereka bilang Momi bisa di OpenBO, pernah nggak? Iya, seperti itu, banyak seperti itu. Cuma ya kita ya nggaklah bercanda ya, sama mereka tuh kan bercanda, udahlah nggak usah ditanggapin serius, udahlah abaikan aja gitu. Ini kan aslinya kan mereka nggak tahu gimana ceritanya. Tapi kan terkadang mulut-mulut seperti itu perlu dihajar gitu kan, biar nggak kebiasaan gitu kan, bilang hal-hal yang di luar fakta gitu kan. Tapi sebenarnya yang kayak gitu-gitu yang cepat kita buat kita naik gitu, jadi nggak usah dihajar, itu yang kita naik. Oh, haters buat naik ya, haters buat naik. Iya betul. Oke.
Tapi meskipun mereka bilang hal seperti itu, cuman Momi kan masih berteman sama mereka. Meskipun dibilang, Ya, teman baik kita malah janganlah hal-hal kayak gitu tuh buat kita jadi putus pertemanan kan, jadi ya jangan. itu udah karena mungkin dipandang negatif dan juga dibilang open BO kan mungkin dalam hati kan kesel gitu kan ya. Cuman Ya, kan yang salah itu yang salah kan pasti mereka karena mereka ikut campur ke dalam hidupan kita gitu kan. ya betul. Kan mereka kan nggak dirugikan juga. Beras di rumah kan nggak habis gara-gara aku kan. Iya. Ya. Momi sendiri juga nggak jelas juga sensual juga kan juga nggak ngerugin mereka kuota sendiri gitu kan ya. Aku nggak minta kuota sama kamu, aku nggak ngabisin beras di rumah kamu, gitu. Jadi ya nggak usah lah ngurus-ngurusin aku mau juga kayak gimana ya kan. Nah ini kadang-kadang masyarakat plus 62 kan suka banget nyampurin urusan orang lain gitu kan ya, sangat banyak gitu kan. Meskipun apa yang kita buat kan nggak ngerugiin mereka, cuman ya karena mungkin faktor iri dan segala macam kan mungkin mereka banyak ngeritik kita gitu kan ya. Iya, betul. Oke, masuk. Eh, ada nggak followers di TikTok ataupun di Instagram itu pernah nanya tarif? Nanyain tarif. Ya, ada nggak? Tarif apa ini? Tarif endorse atau tarif yang lain-lain? Kalau tarif endorse kan nggak mungkin saya tanya di sini, itu kan pertanyaan yang biasa. Nah, ini kan dalam konteks tarif harga diri. Pernah nggak? Ada nggak? Banyak sekali, sama kayak tadi tentang foto dan video itu. Banyak sekali. Coba beliin contoh, netizen itu nanyanya kayak gimana? Contohnya, dia tuh nanya harga misalnya, Mom, kalau mau VC berapa sih? Katanya. Oh, video call. Oh, video call VCS berapa sih katanya? PS beda Mom, lagi. gimana? PC beda ditanya, VCS beda, PS beda juga. Itu Ya, betul sekali. Makanya aneh-aneh netizen. buat kalian yang belum ngerti silahkan cari di googling, pasti nggak ada. VC, VCS, PS. Ya, itu sendiri jawabnya kayak gimana? Ya, nggak usah dijawab kayak gitu-gitu. Kalau jawab kan semakin kayak kita memberi harapan jadinya. Jadi dihapus aja itu DM yang usah dijawab. Oh gitu. Berarti yang nanya banyak, cuman ada nggak yang langsung lontarin harga? Aku bayar segini deh, ada nggak? Ada. Oke. Aku kasih uang 600 ya. Kita video call katanya. Kamu cukup buka baju aja gitu katanya. Masa sih mau dibayar 600.000? Betul. Kan murah kali kan. Murah banget kan? Murah banget, makanya ada yang aku balas juga kan. Anjir 600.000. Kalau bisa sih dinaikin gitu, mungkin ya kita deal gitu. Oh gitu. Jadi misalnya ada customer yang nanya nih, Mami aku bayarin 600.000. Oh jangan dong, naikin dikit lah, baru deal. Ya naikin. Berarti harganya Momi ini 600.000, nggak deal. No deal. Tapi naiknya lagi banyak mungkin deal, ya kan? Pertanyaan terakhir ya, last question ya. Di TikTok, Iya. betah nggak di TikTok? Betah. Betah sekali malah. Oh, jadi nextnya apa mungkin pingin ngeningkatin followersnya? Ya, powernya biar naik, terus itu kan biar banyak dapat endorse juga, dapat cuannya banyak. Jadi sangat-sangat betah gitu. Hiburan juga sih itu kan untuk diri kita. Berarti kan nextnya pingin nambah followers kan mungkin sampai 1 juta gitu kan ya? Ya, jadi buat kalian yang followersnya Mama Online, kalian wajib tulis komentar nanti di kolom komentar, like dan subscribe ataupun request apa yang mesti kita bahas. Pokoknya kalau misalnya nembus ini followersnya berapa? 100.000 ya? 183.000. Ya udah kalau nembus ini 1.000 komen dan 50.000 view aja, nanti kita akan buatkan yang part 2. Gimana? Nanti kan kita buat pertanyaan juga untuk para komentar itu kan, Ya. nonton itu kan. Ya, Terus nanya bilang kayak gitu lagi. iya. Oke. Ya, yang terakhir Umi, ada nggak pesan buat teman-teman TikTok followers, teman-teman di sana ataupun siapa yang menjadi followers Momi yang orang yang kenal dengan Mama Online? Silakan. Ini
pesan untuk netizen-netizen yang suka berpikiran nakal ya gitu, yang suka menilai aku gimana-gimana gitu. Pesan aku itu buat kalian itu ya, nggak apa-apa, omongin aja aku terus kan. Semakin aku diomongin, semakin naik aku. Bacotmu adalah cuanku. Bacotmu adalah cuanku. Berarti kan sekarang fokus di TikTok doang kan? Apakah mungkin nanti mau ikut trading saham mungkin kalau udah banyak punya followers, atau buat usaha gimana untuk prospek ke depannya? Ya bisa jadi nanti kalau udah tinggi akunya gitu. Jadi ke pekerjaan lain ya, nggak mungkin lah ngandelin kayak gini-gini aja. Berarti ada kemungkinan bakal stop nge-TikTok? Enggak, di TikTok nggak stop. TikTok tetap jalan karena itu kan TikTok itu kan sebagai tempat kita promosi usaha-usaha kita, kerjaan kita, apapun itu, di sana kan bagus gitu. Tetap dimainin tapi Oke, Momi, thank you banget udah mau join di podcast ini. Thank you udah cerita banyak kan. Bagi kalian yang suka dengan podcast seperti ini, silakan kalian like, share, dan subscribe. Aku berharap kalau udah ada podcast ini tuh semoga followerku semakin banyak ya, dan subscribe YouTube-mu juga semakin banyak. Thank you. Ya kan? Dan juga kan mungkin followersmu di TikTok itu nggak tahu kamu sebenarnya seperti apa. Nah, di podcast ini kan mereka bisa tahu, makanya jangan ditonton, di skip gitu kan. Ya, oke deh. Silakan tulis di komentar ya guys. Ya, tulis di komentar ya. Oke, Mami, thank you karena ini udah jam 10 malam. Oke, see you on next video. Bye. Thank you ya. Ya. Podcast Halu and keep open your eyes.